Halo, perkenalkan nama saya Mamai Garningsi dari Universitas Dian Nusantara, kelas Manajemen 1 Siang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penerapan fungsi linear, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Tugas ini diajukan guna memenuhi tugas besar mata kuliah Matematika Bisnis. Untuk pembahasan yang pertama, kita mulai dengan fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi penawaran. Konsep dasar penawaran. Fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Bentuk fungsi penawaran dapat berupa P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP. Adapun hukum penawaran yaitu apabila harga naik, maka jumlah produk yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, maka jumlah produk yang ditawarkan akan berkurang. Adapun keterangan-keterangannya yaitu A yang berarti konstanta, B kemiringan, P harga barang per unit, Q jumlah barang yang diminta. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu fungsi permintaan. Konsep dasar permintaan. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta. Hukum permintaan. Apabila harga naik, maka jumlah produk yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Bentuk fungsi permintaan yaitu P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. Berikut contoh soal dari fungsi permintaan. Saat sebuah produk memiliki harga sebesar 100.000 per unit, maka jumlah permintaannya sebanyak 20 unit. Namun, ketika harganya turun menjadi 80.000 per unit, jumlah permintaannya menjadi 40 unit. Maka, tentukanlah fungsi permintaannya. Diketahui, P1 sama dengan 100.000, P2 80.000, Q1 20, Q2 40. Maka untuk penyelesaiannya yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Maka masukkan angka-angkanya. P min 100.000 per 80.000 min 100.000 sama dengan Q min 20 per 40 min 20. Maka P min 100.000 per min 20.000 sama dengan Q min 20 per 20. Kemudian untuk penyelesaiannya dikali silang sehingga menjadi 20P dikurangi 2 juta sama dengan min 20.000 ditambah 400.000. 20P sama dengan min 20.000 Q ditambah 400.000 dikurangi min 2 juta. 20P sama dengan min 20.000 Q ditambah 2.400.000. Maka P sama dengan min 20.000 Q ditambah 2.400.000 dibagi 20. P sama dengan min 1.000 ditambah 120.000 atau 120.000 min 1.000 Q. Jadi, fungsi permintaannya adalah PD sama dengan 120.000 min 1.000 Q. Pembahasan yang keempat yaitu keseimbangan pasar. Konsep keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah pasar yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Berikut gambar di bawah ini merupakan grafik keseimbangan pasar. Terdapat beberapa keterangan
yang berarti QD sama dengan jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, PE harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan, dan E yaitu titik keseimbangan. Contoh soal keseimbangan pasar. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 15 min P, sedangkan penawarannya QE sama dengan min 6 ditambah 2P. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Maka penyelesaiannya menjadi QD sama dengan QS, 15 min P sama dengan min 6 ditambah 2P, lalu dijumlahkan sesuai dengan variabelnya masing-masing menjadi min P dikurangi 2P sama dengan min 6 dikurangi 15, min 3P sama dengan min 21, sehingga PE sama dengan 7. Kemudian QD sama dengan 15 min P sama dengan 15 min 7, maka QE sama dengan 8. Begitupun dengan QS, menjadi QS sama dengan min 6 ditambah 2P, QS sama dengan min 6 ditambah 2 dikali 7. QS sama dengan min 6 ditambah 14, maka QS sama dengan 8. Jadi, keseimbangan pasar yang terjadi pada titik 7,8.